Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, selamat siang. Inspirasi Injil hari ini saya akan membuka dengan prolog. Ada pandangan tentang keselamatan dan neraka yang pada akhirnya bisa nyambung dalam bacaan Injil hari ini. Ada orang yang menilai bahwa keselamatan Tuhan adalah hasil dari kerjanya. Maka dia mengatakan bila dia bekerja dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka dia akan memperoleh yang namanya keselamatan. Ada juga yang menilai bahwa keselamatan itu adalah hasil dari kemampuan mengendalikan pikiran. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Maka kalau kita berpikir positif, maka diri kita pun akan positif. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa keselamatan itu adalah sebuah utopia, jauh dari yang namanya kenyataan. Sehebat apapun kita, keselamatan itu tidak akan pernah kita peroleh. Dengan kata lain, itu hanyalah sebuah khayalan semata. Dan ada juga yang mengatakan bahwa keselamatan itu hanyalah sebuah perasaan bahagia yang bisa ditemukan di dalam diri kita masing-masing. Dan keselamatan itu bukan sesuatu yang di luar diri kita, tetapi sesuatu yang berada di dalam hati kita. Itu macam-macam pandangan tentang keselamatan. Lalu ada juga pandangan tentang neraka. Ada banyak orang yang percaya bahwa neraka itu ada, tapi tanpa penghuni. Mengapa? Karena mereka mengatakan bahwa Allah itu Maha Kasih. Setiap orang diampuni dan diselamatkan. Ada kelompok lain lagi yang percaya bahwa neraka itu ada dan isinya itu banyak. Karena memang telah banyak orang yang berdosa itu mati dan dimasukkan ke dalam neraka. Yang terakhir punya gagasan bahwa Allah itu memang kasih, tetapi pada akhirnya tetap akan mengadili orang dan memasukkan orang jahat ke dalam neraka. Ini pandangan keselamatan dan juga neraka. Lalu kalau ditanya pandangan yang betul yang mana? Memang sulit dijawab. Karena Injil hari ini Yesus sendiri waktu ditanya oleh para murid, apakah hanya sedikit yang diselamatkan? Dia tidak menjawab. Dia hanya mengatakan, berusahalah untuk memasuki pintu yang sempit itu. Dan ia melanjutkan suatu statement yang luar biasa. Banyak orang yang berusaha masuk tetapi tidak dapat. Itu konteksnya hari ini. Teks dan konteksnya. Maka Injil hari ini memang sebetulnya sungguh menantang dan juga menakutkan kalau dilihat dalam kerangka yang negatif. Karena dibicarakan bahwa pintu kerajaan Allah itu sempit dan banyak orang mencoba untuk masuk tapi tidak dapat. Pertanyaannya, apakah memang benar bahwa pintunya sempit dan banyak orang yang tidak dapat memasukinya? Kalau demikian, bukankah celaka kita? Maka kalau kita lihat agak teliti, nah ini ada yang bias sebetulnya dalam Injil hari ini. Kalau dilihat agak teliti, sebetulnya yang diajak bicara oleh Yesus dalam Injil hari ini adalah orang-orang Farisi. Dan kita dapat mengerti bahwa maksud dari perkataan yang keras itu. Yesus berbicara dengan banyak orang Farisi yang merasa apa? Yang merasa bahwa dirinya punya jaminan akan yang namanya keselamatan. Mereka seakan-akan punya tiket untuk masuk dalam kebahagiaan bersama dengan Allah. Apalagi mereka merasa sebagai keturunan Abraham, bangsa yang terpilih. Maka sikap merasa terjamin ini membuat banyak orang Farisi itu mengalami masa atau fase yang namanya terlena dan bahkan tidak berusaha hidup menurut ajaran Tuhan lagi. Itulah sebabnya mereka tidak dapat menangkap bahwa Yesus itu putra Allah datang di tengah-tengah mereka. Bahkan yang menjadi paling parah, mereka menolak Yesus. Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih, menghadapi sikap yang merasa terjamin itu perlulah Yesus menantang mereka dengan suatu ajaran yang keras. Yesus berkata, pintunya sempit. Bahkan banyak orang yang berusaha tetapi tidak berhasil.
Maka usahalah terus-menerus tanpa putus. Dan hanya dengan menunjukkan bahwa pintunya sempit dan sukar, mereka mungkin akan sadar dan berbalik kepada Tuhan. Bahkan Yesus menambahkan, banyak orang dari timur dan barat akan diterima Allah menggantikan mereka. Dan memang terbukti bahwa banyak orang dari timur dan barat, dari seluruh penjuru dunia, yang akhirnya menerima Yesus dan percaya kepada kasih Allah lewat Yesus Kristus. Sedangkan orang Yahudi menolak Yesus sang juru selamat, tetapi orang-orang lain datang kepadanya dan diselamatkan. Paham dulu ya konteksnya ya? Jelas ya? Jadi kalau Yesus hari ini ngomongnya keras itu nggak sembarang dia ngomongnya, di depan siapa? Maka kalau Anda itu harus paham ketika berita itu hadir, itu berbicara di dalam konteks apa. Jadi ini yang sering dilupakan. Mengapa orang tersebut melakukan tindakan begini? Yang diambil hanya cuplikan scene aja, tetapi melupakan di balik itu ada kondisi yang tidak disampaikan. Nah, hari ini Yesus jelas keras, tetapi dia berbicara di depan orang-orang Farisi dan orang Yahudi yang merasa bahwa dirinya itu mengalami atau mempunyai jaminan tiket keselamatan yang berasal dari Allah Bapa. Maka bagi saya Injil hari ini merupakan sebetulnya peringatan keras, sangat keras, agar kita yang sudah menjadi Kristen, nah ini ada konteksnya beda ya. Kalau dibilang orang Kristen siapa? Kita semua orang Kristen. Berbeda dengan agama Kristen Protestan. Ini ada agak banyak dagelan orang. Ngomong saya itu bukan orang Kristen, saya itu Katolik. Orang Kristen kamu itu juga. Beragamanya Katolik. Bukan agama Kristen Protestan, tetapi orang Kristen. Kristen artinya orang yang percaya kepada Kristus. Maka sebagai orang Kristen kita disadarkan untuk tidak lena diri. Agar kita tidak merasa sudah terjamin dan merasa punya tiket masuk surga. Dan pada akhirnya lupa bahwa kita harus berjuang terus-menerus melaksanakan kehendak Allah. Bapak Ibu teman-teman, kepuasan diri dan merasa terjamin dalam segala hal, termasuk dalam hal iman, memang punya yang namanya bahaya besar. Yaitu bahwa kita akan mudah yang namanya terlelap tanpa usaha apapun. Dan keterlelapan itu membuat kita menjadi orang yang tidak peka lagi terhadap kehendak Tuhan yang mungkin mau mengubah hidup kita menjadi lebih baik, ataupun mengubah mindset cara pandang kita. Dan keterlelapan itu akan membuat kita mudah yang namanya buta terhadap perkembangan iman yang ada, dan buta terhadap kehendak Allah yang sebetulnya selalu mau memperbarui kehidupan kita. Keterlelapan itu akan mudah membuat kita menutup diri terhadap karya Roh Kudus yang hadir. Maka peringatan itu sebetulnya juga menjadi peringatan keras bagi saya dan Anda. Terlebih bagi orang-orang yang merasa terus berkecimpung dalam bidang iman maupun juga dalam bidang rohani. Apakah saya sebagai imam punya tiket ke surga? Apakah Anda yang cuma sekedar sebagai pekerja tidak punya tiket ke surga? Semua punya, asal mengalami yang namanya proses perjuangan. Maka saya selalu ingat dengan kata-kata dari Pak Jokowi dan Ahok itu, saya adalah seorang petarung. Dan hari ini saya mau menantang Anda untuk menjadi petarung itu. Petarung yang sampai kapanpun, di detik terakhir pun tetap terus menjadi seorang petarung. Walaupun terlihat sia-sia karena hasil yang dicapainya, tetapi teruslah menjadi petarung sampai detik terakhir Anda. Nah, maka hari ini dalam kerangka keselamatan,
tidak lain yang pertama, hati-hatilah terhadap sikap atau semangat bahwa aku melalui baptisanku itu sudah mendapatkan tiket keselamatan. Iya, itu sebagai jalan. Sakramen adalah tanda keselamatan. Tetapi bukan satu-satunya hal yang membuat kita punya tiket keselamatan. Maka hati-hati terhadap sikap yang terjamin. Yang kedua, saya mengajak Anda semua untuk apa? Untuk menjadi sang petarung hari ini. Untuk menemukan dan mencapai keselamatan yang Tuhan tawarkan hari ini. Begitu? Tidur lagi anak kehajian. Semoga hari ini Anda semua, kita juga menjadi benar-benar menjadi sang petarung, sehingga karya keselamatan Allah yang ditawarkan hari ini sungguh nyata. Bukan menjadi sesuatu yang cuma sekedar hilang, bias, tetapi nyata dalam hidup kita. Sehingga kita pada akhirnya pun dikaruniakan rahmat keselamatan karena sikap batin kita, sikap hati kita yang terus-menerus mau menjadi petarung sampai kepada keselamatan yang Tuhan tawarkan.